Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Saya Aris Munarif dari Forum News Network. Kecaman terhadap gerombolan preman yang mengacaukan aksi diskusi diaspora Indonesia dengan para tokoh nasional di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan hari Sabtu kemarin, tanggal 28 September 2024 itu terus berdatangan. Ini bahkan banyak juga kelompok-kelompok jawara gitu, kelompok laskar di Jakarta yang merasa tersinggung juga menyatakan mereka siap untuk melawan aksi premanisme itu ya. Selain itu, Setara Institute, Indonesian Police Watch, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan banyak lagi lah kelompok-kelompok lain. Bahkan saya baca juga ini mantan calon presiden Anies Baswedan juga menyayangkan aksi anarkis tersebut dan mengecamnya karena ini dinilai menciderai demokrasi Indonesia. Ya karena aksi-aksi ini kan aksi-aksi yang anti demokrasi dan ini juga melanggar HAM karena dianggap ini mencoba membungkam kebebasan berekspresi warga negara. Selain kecaman, banyak juga kalangan yang, nah ini mesti hati-hati nih Pak Polisi ya, karena banyak sekali yang terkesan itu atau mereka mempunyai penilaian bahwa polisi itu membiarkan aksi tersebut. Bahkan ini muncul banyak narasi di media sosial yang mencurigai adanya permainan kekuasaan di balik aksi anarkis tersebut. Namun juga ini kelihatannya masih banyak lah yang percaya penuh dengan polisi dan yang mendesak agar polisi itu segera bertindak menangkap para perusuh itu. Merespon desakan tersebut, polisi juga ini bergerak cepat ya. Kemarin tidak lama setelah aksi tersebut, Polres Jakarta Selatan itu menyatakan mereka telah mengantongi 10 nama perusuh dan juga memburunya. Tak lama kemudian itu Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya juga mengumumkan telah menangkap 5 orang dan menetapkan 2 diantaranya itu menjadi tersangka. Ancaman hukumannya itu tidak main-main ya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Wira Satya Triputra menyatakan mereka itu terancam pidana itu sampai 7 tahun penjara ini karena melakukan perusakan. Siapa saja 10 orang pelaku itu? Sampai sekarang polisi belum secara resmi merilis nama-namanya. Tapi kita bisa menduga tampaknya adalah mereka yang merangsek masuk ke dalam ke venue hotel tempat acara berlangsung dan kemudian melakukan aksi perusakan. Ini warga negara ini. Ini Mary. Kalau kita lihat yang masuk ruangan jumlahnya memang ya sekitar 10-an orang lah ya. Mungkin 10-11 saya ini bisa dihitung kembali ya. Karena ini hampir semuanya mengenakan masker dan memang ada beberapa sebagian yang mengenakan topi juga. Ini tampaknya mereka memang tidak ingin dikenali, tapi dari postur tubuhnya, dari ucapannya dan sebagainya kita tahu mereka ini siapa gitu ya. Nah, tapi itu ada satu orang yang waktu itu kemarin tidak mengenakan masker, tidak mengenakan topi, dan belakangan ini fotonya viral dan menyebar sejak kemarin lah ya viral dan banyak menyebar di media sosial. Ini fotonya itu dibuat meme dan masuk dalam daftar pencarian orang, tapi ini bukan polisi ya.
ini oleh netizen yang membuatnya ya. Dan di media sosial namanya muncul beberapa nama, ada yang menyebut namanya A, B dan sebagainya gitu ya. Dan asal si pria itu juga disebutkan muncul bahwa ini ada yang mengunggah ya foto dia mengenakan pakaian tahanan, tapi saya nggak tahu ini foto ini asli atau ini sebenarnya foto dia dikenakan pakaian tahanan. Ini kan bisa seperti itu sekarang ya. Nah, tapi kelihatannya ini fotonya bukan foto baru ya. Dan ada namanya, tapi namanya sengaja saya hilangkan karena jangan sampai itu ternyata nama itu tidak akurat dan itu bisa merugikan orang lain. Tapi kalau fotonya ini sama ya dengan foto si pelaku yang beredar, dan video-videonya juga beredar nih. Ya ini bisa dipastikan dia ini ya. Soal siapa namanya, sebaiknya memang kita menunggu rilis resmi dari polisi. Walaupun mungkin nantinya polisi juga membuat rilisnya itu hanya inisial saja. Tapi saya yakin Anda telah menemukan beberapa versi nama dan asal mereka dari mana gitu. Bahkan nomor teleponnya, nomor WhatsApp-nya juga sudah disebar gitu ya. Banyak yang menyebut bahwa mereka ini, pelaku ini berasal dari Nusa Tenggara Barat gitu, bahkan ada yang menyebut secara spesifik katanya mereka ini berasal dari Pulau Alor. Apakah betul seperti itu? Ini sampai sekarang kita sebaiknya menunggu versi resmi saja. Tapi kalau kita melihat aksi kemarin itu dari video-video yang beredar, 10 orang ini memang tidak berdiri sendiri. Jumlahnya lebih dari 10 orang karena sebagian dari mereka sejak pagi itu sudah memblokir pintu keluar hotel dan kemudian melakukan aksi orasi dengan mobil komando. Tidak boleh ada yang kedua. Kawan-kawan semua dengan tujuan melindungi yang namanya kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Kawan-kawan semangat. Oke, baik kawan-kawan, tetap semangat. Karena mungkin sudah ada keterwakilan merespon hal ini dengan baik, punya etikat baik dalam merespon persoalan yang hari ini kita sampaikan. Substansinya adalah bagaimana bicara soal tentang keselamatan bangsa itu, kawan-kawan. Sepakat? Kiranya kemudian pihak manajemen hotel agar merespon kita dengan sepakat. Kita lagi aliansi cinta tanah air. Yang mengejutkan juga kalau lihat aksinya para pengunjuk rasa itu, mereka sudah sangat siap dan punya data yang lengkap siapa saja yang akan hadir. Wah, ini keren banget ini, mereka punya intelijen yang canggih ya. Nama-nama seperti aktivis Said Didu, mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Samsudin, pakar hukum tata negara Refli Harun. Nah, bahkan ini yang menurut saya menunjukkan ini bahwa mereka sudah betul-betul mendapatkan data yang spesifik itu. Nama dari chairman Forum Tanah Air, si penyelenggara acara ini, Tata Cassandra ini juga sudah ada posternya dan dia disebut sebagai anti asing. Dari mana mereka dapat nama ini kan? Jadi sangat terlihat sekali bahwa para pengunjuk rasa dan perusuh ini sudah mendapatkan data yang sangat lengkap dan akurat oleh mereka yang mengerahkan mereka, yang using mereka gitu ya. Dari mana mereka memperolehnya itu? Kan Tata Cassandra ini bukan nama yang populer di Indonesia, dan dia memang juga bukan wajah yang populer di Indonesia karena selama ini kan dia berdomisili di New York, Amerika Serikat, bahkan sudah tinggal di sana selama 25 tahun. Jadi ya relatif sudah lose kontak lah dengan Indonesia begitu. Siapa sesungguhnya pelaku unjuk rasa dan para perusuh ini? Saya memisahkannya seperti itu karena kata polisi kemarin itu mereka bisa masuk ke dalam ruangan karena mereka fokus itu menjaga para pengunjuk rasa yang di depan, katanya karena mereka sudah memberikan pemberitahuan kepada polisi gitu. Tapi yang dari belakang, tapi mereka yang 10 orang tadi katanya masuk dari pintu belakang. Itu penjelasan polisi. Nah, yang juga cukup menarik dari video-video yang beredar kemarin itu banyak yang mencurigai pria berambut keriting yang rambutnya digulung ke atas itu, dia itu sesungguhnya ya hanya eksekutor di lapangan. Tapi pengendalinya itu juga kemarin dicurigai turun langsung ke lapangan. Di media sosial banyak yang menyebut pria bertopi dengan mengenakan masker ini ya, sebagai pengendalinya, karena ketika berlangsung aksi itu dan banyak wartawan yang mengambil video dari dekat itu, mereka wartawannya mengaku bahwa pria tanpa masker tadi itu menyebut si pria dengan pakai topi dengan masker itu adalah komandan. Kata siapa nih bukan kamu buat?
Ini kampung gua. Ini kampung saya juga. Di mana kampung lo? Kampung saya. Jadi Bapak mau pakai jangan. Apa saya mediasi? Lu sampai lu anjing, saya enggak peduli lu pasang. Main fisik babat saya bilang. Siap, jelas kamu. Siap dulu. Ingat, kami bila tidak. Jadi saya udah kasih kode dulu, Pak. Siap. Nah, bagaimana ceritanya kemudian muncul kecurigaan kepada polisi dan setidaknya polisi itu dianggap melakukan pembiaran? Narasi ini banyak sekali bermunculan di media sosial. Tampaknya ini berasal dari video yang beredar ketika para pengunjuk rasa itu digiring keluar dan kemudian sempat di situ mereka ada yang bersalaman, bahkan ada mencium tangan polisi ya. Main fisik babat saya bilang. Siap, jelas kamu. Siap dulu. Ingat, kami bila tidak. Jadi saya udah kasih kode dulu, Pak. Siap. Siap. Kalau lu main fisik yang kita security jangan, karena kita pindah langsung. Ya. Tentu polisi perlu menjelaskan apa yang terjadi, apa benar tuduhan bahwa mereka membiarkan dan bahkan bagian dari aksi itu. Atau ini sesungguhnya yang video-video yang beredar itu disalahpahami saja oleh para netizen karena ini mungkin bagian dari strategi meredam aksi dari polisi gitu. Dan kemudian ketika orang melihat video itu langsung ya bisa, maksud saya dengan hanya melihat video itu dan tidak tahu konteksnya ya bisa saja disalahartikan gitu. Lepas dari semua spekulasi itu justru yang paling penting menurut saya diusut siapa yang bermain di belakang itu. Atau ini sering disebut sebagai otaknya lah begitu ya. Dipastikan mereka ini kan hanya preman bayaran. Kalau ditanya siapa yang hadir dan mengapa harus dibubarkan pasti mereka juga tidak akan tahu. Termasuk bagaimana ya mereka tadi bisa dengan tepat menyebut namanya dan bahkan dibuat poster Tatak Santra tadi. Ini sahabat lama saya tapi dia sudah lama tidak ada di Indonesia gitu. Jadi polisi harus membuat terang kasus ini ya. Jangan hanya berhenti pada eksekutor di lapangan. Orang nggak akan percayalah kalau mereka dinyatakan bahwa oh mereka ini bermain sendirian, berlaku sendirian ingin mengacaukan diskusi ini. Apa kepentingan mereka ya gitu ya. Soal ini nggak boleh dianggap ringan ya. Karena ini jelas-jelas mencoreng citra Indonesia. Terutama ini dalam soal kebebasan berekspresi, juga soal hak asasi manusia. Dan yang paling juga harus diperhatikan itu adalah citra penegakan hukum di Indonesia. Jadi ada orang tiba-tiba bisa dengan mudahnya membubarkan acara diskusi dan silaturahmi, dan kemudian orangnya ini sebenarnya nggak ada kait-mengaitnya dengan mereka. Jadi siapa sesungguhnya bermain di balik kepentingan ini? Ya tentu saja ini pasti ada aktor-aktor di belakangnya. Siapa mereka? Polisi harus membuat terang kasus ini. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.